Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan suatu apapun. Silakan dari teman-teman sekiranya ada yang berkenan untuk memimpin doa. Saya, Bu. Oke, baiklah teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Mbak Septi yang sudah berkenan memimpin doa. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Dari teman-teman, apakah ada yang pernah mengikuti konseling kelompok? Belum, Bu. Belum, Bu. Jika belum, saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan dari konseling kelompok. Konseling kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam suasana kegiatan untuk membahas sesuatu masalah yang dialami anggota kelompok hingga masalah-masalah tersebut dapat terselesaikan. Dalam pelaksanaan kegiatan konseling kelompok ini tidak ada unsur paksaan dari setiap anggota datang sendiri secara sukarela untuk mengikutinya. Saya ingin tanya kepada teman-teman, apakah ada yang terpaksa untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Tidak sama sekali, Bu. Alhamdulillah jika semua mengikuti kegiatan ini dengan sukarela. Insya Allah hasilnya akan baik. Selain itu, setiap anggota dalam kegiatan ini harus terbuka satu sama lain, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dalam arti setiap anggota harus jujur apa adanya. Kemudian agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, ada aturan dalam kelompok yang harus disepakati bersama. Di antaranya, jika ingin memberikan pendapat, harus mengasingkan tangan terlebih dahulu. Tidak boleh berkata kasar dan kotor, saling mengejek, dan harus saling menghargai satu sama lain. Dan yang terpenting, setiap anggota dalam kelompok harus mampu menjaga rahasia dalam arti setelah kegiatan konseling ini berakhir, setiap anggota tidak boleh menceritakan masalah yang kita bahas di sini kepada siapapun. Baiklah, teman-teman, adapun kegiatan yang akan kita lakukan kali ini adalah konseling kelompok. Adapun masalah yang kita bahas adalah masalah yang sifatnya danger atau masalah yang sifatnya harus segera diatasi. Dalam kegiatan ini juga terdapat asas-asas, yakni asas kerahasiaan, di mana saya sebagai seorang konselor merahasiakan segala permasalahan yang kita bahas. Begitupun dengan teman-teman juga harus merahasiakan permasalahan yang akan kita bahas. Kemudian asas kesukarelaan dan keterbukaan, di mana kita secara terbuka dan sukarela menyampaikan permasalahan yang kita hadapi. Bagaimana teman-teman, apakah sudah dapat dipahami? Dipahami, Bu. Baik, untuk saling mengakrabkan, kita akan melakukan perkenalan. Bisa dimulai dari Mbak Dewi. Perkenalkan, nama saya Dewi Masyaro, bisa dipanggil Dewi. Dan saya perkenalkan, nama saya Septi Ardila, biasa dipanggil Septi. Perkenalkan, nama saya Novita Duyanti, biasa dipanggil Novita. Perkenalkan, nama saya Dwi Sinta Melia, biasa dipanggil Sinta. Baik, teman-teman sudah memperkenalkan diri. Sekarang untuk mengingat kembali, bisa diulang dari Novita? Risma, Sinta, Septi, Dewi, dan saya Novita. Bagus sekali, kalian bisa lebih mengakrabkan diri lagi ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Selanjutnya kita akan membuat kesepakatan waktu dari teman-teman. Silakan, kegiatan ini akan dilaksanakan berapa menit? 45 menit. 45 menit, Bu. Baiklah, kita sepakati pertemuan kita lakukan selama 45 menit. Iya, Bu.
Ya, Bu. Sebelum kita membahas permasalahan ini, Ibu punya satu permainan, yakni cang panjang. Ada yang sudah tahu? Belum, Bu. Belum, Bu. Gimana Gimana? itu, Bu? Begini, Ibu akan menyanyikan cang panjang, kemudian yang tangannya panjang dia akan diberikan sanksi, yaitu menghibur kita semua di sini. Seperti menyanyi, berpuisi, atau berjoget. Kita mulai ya. Cang panjang, yang panjang dia jadi. Nah, Ibu Sinta tangannya panjang. Ya, Sinta, silakan menyanyi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Udah, Bu. Wah, bagus sekali. Terima kasih ya. Ya, itu tadi permainan kecil ya untuk mengakrabkan kita. Sekarang teman-teman bisa mengungkapkan permasalahan yang teman-teman miliki. Dari siapa? Silakan. Kalau dari saya, uangnya tidak cukup, Bu, karena pemasukan yang kurang untuk sehari-hari saja saya masih kurang, Bu. Itu tadi dari Septi yang merasa kurang karena uang saku tidak cukup. Bagaimana dengan yang lain? Ya, Bu. Iya, bagaimana? Begini, Bu. Saya punya teman SMA, dia minjem uang dan tidak mau mengembalikannya, Bu. Bagaimana, Bu? Pada dasarnya, Dewi merasa terbebani dengan teman yang meminjam uang Dewi. Kalau saya, Bu, kurang merasa percaya diri dalam berbicara di depan umum dengan teman-teman, Bu. Baiklah, di antara permasalahan ini, yang mana kira-kira yang akan kita bahas? Kalau menurut saya, masalah yang akan kita bahas itu masalahnya Novita, Bu. Karena Novita tuh merasa terganggu dengan permasalahannya. Saya juga setuju dengan Sinta, Bu, yang perlu kita bahas adalah permasalahannya Novita karena sangat memberatkan. Bagaimana Novita, setuju? Ya, saya setuju, Bu. Sekarang bisa Novita ceritakan secara lebih lengkap masalah yang kamu hadapi. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Masalah saya sangat menjadi pikiran. Buat saya sering gugup apabila berada di depan kelas. Terkadang saya tidak merasa percaya diri. Dari yang Novita ungkapkan tadi, Novita merasa kurang percaya diri seperti gugup apabila di depan kelas. Sejak kapan kamu merasa tidak percaya diri? Sejak saya SMA sampai sekarang tidak merasa percaya diri di dalam kelas ketika sebelum memulai presentasi. Teman-teman silakan bertanya kepada Novita. Novita, apa yang kamu rasakan pada saat sebelum presentasi? Yang saya rasakan ya pasti saya cemas, gemetar, dan sangat tidak percaya diri. Saya terhadap materi akan saya sampaikan. Mungkin ada tindakan seperti berdebar atau mau ke belakang gitu? Itu sih tidak pernah, cuman itu saja yang saya merasa tidak percaya diri. Itu loh, Bu. Apa yang membuat Novita menjadi gemetar saat maju ke depan kelas? Saya tidak terlalu menguasai materi, tidak bisa memberikan sanggahan, takut dan cemas, Bu. Ada tidak Novita berbicara tersendak-sendak atau tidak lancar gitu? Hampir setiap harinya saya merasa deg-degan dan tidak percaya diri. Tadi Novita menyatakan bahwa Novita deg-degan, tetapi mengapa pada saat berbicara di luar Novita bisa? Itu yang masih Ibu ingin tanyakan kepada Novita. Memang pada waktu menyampaikan pesan biasa-biasa saja. Memang sebelum tampil saya selalu merasa gemetar seperti itu, Bu.
Iya, Ibu mengerti apa yang kamu rasakan. Yang terlihat adalah kamu pada kesehariannya memang tidak apa-apa. Tetapi pada saat tampil memang mengalami deg-degan yang luar biasa ya. Dari hal ini apa yang kamu inginkan? Saya sih ingin seperti teman-teman yang lain, Bu. Seperti Septi saja, yang tukang ngantuk bisa percaya diri di depan kelas, Bu. Kamu berpikir bahwa kamu bisa, tetapi kamu belum melaksanakannya. Bukan begitu? Menurut teman-teman sendiri, apa yang bisa kalian bagikan untuk Novita? Kalau menurut saya, Bu, begini, dengan latihan presentasi di depan kelas. Dan jangan lupa belajar juga. Kalau dari Sinta seperti itu, bagaimana dengan Dewi? Mungkin iya sama Bu dengan latihan bagaimana BBA bicara dan mengungkapkan pendapat, Bu. Dari Ibu juga akan memberikan gambaran sedikit. Mungkin dengan memberikan contoh ini, Novita akan mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Sinta dan Dewi. Kemudian, sebagai latihan di rumah. Sebelum Novita maju ke depan, kamu fokus mengambil nafas dan berdiri. Sebelum maju, kamu harus yakin dan paham apa yang kamu presentasikan. Kamu bisa maju dengan tidak bungkuk, pandangan lurus ke depan. Sesampainya di depan, kamu tidak usah melihat teman-teman, anggap saja mereka tidak ada. Lalu ambil nafas, dan kamu bisa memulainya dengan pelan lagi. Bagaimana Novita sekarang bisa mencontohkan kepada Ibu? Baiklah, teman-teman, saya akan mempresentasikan tentang bahaya rokok, Bu. Iya, jadi apa yang kamu praktekkan juga sudah bagus. Tetapi kamu masih ada tertawanya sedikit. Jadi nanti harus bisa lebih serius lagi ya. Kalau menurut teman-teman yang lain bagaimana? Sudah bagus, Bu. Tetapi Novita harus lebih melatih diri lagi. Iya, nanti pasti hasilnya akan lebih bagus lagi ya. Di sini Novita harus merasa terbiasa atau mengalami pembiasaan seperti itu, Bu. Jadi itu masukan dari teman-teman, apabila dilakukan harus terus-menerus, maka hasilnya akan maksimal. Seperti masih bergerak-gerak, kamu harus lebih menguatkan dan mempertahankannya ya. Ya, saya akan mencoba apa yang disampaikan oleh Ibu Risma dan teman-teman. Saya akan berusaha melatihnya. Ya, bagus sekali apa yang sudah Novita ingin capai. Jadi mudah-mudahan segera terwujud. Apa yang kamu rasakan setelah kita membahas permasalahan tadi? Yang saya rasakan lega, bisa mendapatkan pemecahan masalah, dan saya yakin saya bisa menyelesaikannya, Bu. Baik, kira-kira ada pertanyaan lain? Saya rasa tidak, Bu. Sudah cukup. Kalau Cinta sendiri bagaimana? Ya sudah, Bu, cukup. Itulah kegiatan kita pada kali ini, di mana Novita berusaha mengurangi ketidakpercayaan diri yang dimiliki oleh Novita. Kira-kira kapan kita akan bertemu lagi? Lusa, Bu. Iya, saya setuju, Bu. Baik, Ibu selalu standby di sini, jadi kalian bisa datang kapanpun kalian mau. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi kepada Ibu? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Baiklah, karena waktunya sudah hampir habis, marilah kita tutup kegiatan pada siang hari ini. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengetahui bagaimana perasaan kalian semua setelah melakukan kegiatan ini. Sangat senang sekali, Bu. Senang, Bu. Oke, kita cukupkan kegiatan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.